Datang kami ucapkan di launching Konferensi Regional Teknik Jalan ke-15 Himpunan Pengembang Jalan Indonesia. Pertama-tama saya ingin menyapa dan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Thomas, kepada Bapak Rahmat, Bapak Handiana, dan Ibu Julia, dan juga para direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga, juga kepala balai yang hadir melalui media Zoom meeting. Dan juga saya ingin menyapa dan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang turut hadir hari ini bersama saya di launch Gedung Bina Marga lantai 1. Dan juga tidak lupa saya ingin menyapa rekan-rekan yang hadir di Zoom meeting, yaitu perwakilan DPP HPJI, perwakilan DPD HPJI seluruh Indonesia, perwakilan perguruan tinggi, perwakilan BUMN, serta HPJI Muda. Saya mengundang untuk bergabung ke atas panggung Ketua Pelaksana Konferensi Regional Teknik Jalan ke-15, Bapak Thomas Aden. Mohon diberi tepuk tangan. Bapak, apa kabar ini, Pak? Baik. And never better. Oh, wow. Saya juga kelihatannya Bapak semangat banget ini, Pak. Jadi saya bisa menyerap aura-aura positif dan positif energi dari Bapak ini untuk sharing-sharing terkait dengan KRTJ ke-15 ini ya, Pak ya. Iya, terima kasih banyak. Ini semua yang di sini juga semangat, Pak. Iya, semua betul, karena kecintaannya kepada PJI mereka semua semangat. Luar biasa sekali ya Pak ya. Baik, Bapak sebelum memulai Pak izin ini berikut ada pengantar dari Ketua Umum HPJI yang kebetulan tidak berhalangan hadir ya Pak pada hari ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, sebetulnya Bapak Ketua Umum, Bapak Dr. Hedi Rahadian ingin sekali langsung hadir, tapi beliau mendapat tugas di luar negeri di New Zealand. Dan dalam kaitan juga selaku Ketua PJI di sana, beliau adalah Head of Road Authority HORA dalam pertemuan di New Zealand. Silakan Mbak, ada pengantar dari beliau yang beliau saking cintanya sudah membuat tapping buat kita semua. Tepuk tangan dong buat Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia atau HPJI adalah sebuah organisasi profesi bagi para perencana, pelaksana, dan pengembang jalan dan transportasi, serta perusahaan dan institusi yang menaruh minat dalam pengembangan prasarana jalan dan transportasi di Indonesia. Dengan memperhatikan isu atau masalah pengembangan prasarana jalan dan transportasi yang sedang dihadapi dewasa ini, HPJI turut berperan dalam meningkatkan kemampuan dan sikap profesional dari seluruh komponen yang terkait dengan pengembangan jalan dan transportasi di Indonesia, serta berkontribusi untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa. Berkenaan dengan hal tersebut, HPJI akan menyelenggarakan suatu pertemuan bagi para profesional bidang jalan dan transportasi, yaitu konferensi Regional Teknik Jalan ke-15 atau KRTJ 15 yang berlokasi di Jeep Station Indonesia, Megamendung, Bogor pada hari Minggu sampai Rabu atau tanggal 18 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022. Dengan mengusung tema jalan yang berkualitas, berestetika, dan ramah lingkungan. Konferensi ini akan dihadiri sekitar 1.000 orang profesional yang terdiri atas para profesional bidang jalan dan transportasi, baik dari instansi pemerintah maupun swasta, perguruan tinggi, dan mitra kerja, serta pemerhati lainnya. Rangkaian acara KRTJ ke-15 diantaranya 1. Upacara pembukaan KRTJ 15 yang akan dibuka oleh Menteri PUPR Dr. Insinyur Muhammad Basuki Hadimulyono MSc. 2. Sidang makalah utama dan special lectures yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Kepala Korps Lalu Lintas Polri, dan Kepala Badan Standarisasi Instrumen LHK, serta special lectures akan mengangkat tema Smart Road. 3. Sidang teknik yang terbagi atas bidang A. Bahan dan perkerasan jalan, yang B. Jembatan, kemudian C. Geoteknik dan terowongan, kemudian D. Road Safety dan lingkungan, E. Manajemen proyek dan konstruksi, F. Transport Planning, Traffic Engineering dan Geometrik jalan, serta keikutsertaan HPJI Muda dalam kegiatan KRTJ ini.
Makalah akan dipublikasikan dengan proceeding online. Yang keempat adalah workshop dengan mengusung tema rencana aksi percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi di bidang jalan yang akan diisi oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, kemudian Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan Direktur LSP HPJI. Kelima, dialog interaktif dengan tema jalan yang berestetika dan responsif Gensi yang akan diisi oleh para ahli di bidangnya. Keenam, kegiatan seminar dengan judul pertama Construction 4.0 berbasis IoT, Big Data, dan Artificial Intelligence. Yang kedua, temanya adalah Lean Construction and Road Equipment Technology. Kemudian seminar yang ketiga adalah persepsi masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur jalan. Ketujuh, pameran teknologi jalan yang berisikan alat-alat teknik dan alat-alat berat, serta kedelapan, fair dan expo dengan jumlah 100 stand. Fair akan melibatkan UMKM Mitra HPJI, dan expo akan memamerkan teknologi jalan berisikan alat-alat teknik, alat-alat berat, dan lainnya. Fair dan expo ini juga akan ditayangkan melalui streaming YouTube. Kesembilan, KRTJ 15 ini akan diakhiri dengan kunjungan teknik dengan tujuan ke proyek pekerjaan Tol Bocimi Seksi 2 dan kawasan geologi Geopark Ciletuh. HPJI mengadakan konferensi tempatnya untuk orang-orang teknik. Kami berharap Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk infrastruktur Indonesia yang lebih baik. Mari kita meriahkan KRTJ ke-15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, berikut tadi arahan dari atau pengantar dari Ketua Umum Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia. Sekarang saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Thomas nih Pak. Ya, mungkin boleh. tadi sudah dijelaskan ya Pak secara keseluruhan terkait apa itu KRTJ. Nah sekarang saya ingin dengar dari Pak Thomas sendiri Pak. Apa itu KRTJ Pak? Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Tadi udah jelas sebetulnya disampaikan oleh Bapak Ketua Umum. Tapi mungkin saya ulangin sedikit aja bahwa ini seperti disampaikan beliau tadi adalah forum tempatnya orang-orang teknik. Oleh sebab itu kami ingin mengundang semua orang teknik yang mencintai pengembangan jalan untuk hadir di sini. Para ahli, pemerhati, pelaksana, perencana tadi disampaikan oleh beliau ya, KRTJ ini. Jadi ini tempatnya, beliau mengharapkan ini 1.000 orang nanti kita kumpul di sini Mbak. Mudah-mudahan. Jadi event ini event luar biasa, konferensi regional teknik jalan ini. Iya dan sudah banyak ya Pak dilaksanakan ini KRTJ ya Pak ya? Ya ini sudah KRTJ ke-15, yang pertama itu seingat saya tahun 91 di Palembang. Ya tahun 91 di Palembang, saya udah pegawai PU waktu itu Pak. Ya. Oh iya Pak. Tahun 9 yang pertama di Palembang, dan ini yang ke-15. Cuman kemarin sempat terhambat ada pandemi ya. Iya betul. Tapi Pak. di sela-sela itu juga ada konferensi nasional teknik jalan yang di skalanya lebih nasional. Cuman ini yang ke-15 ini yang pertama setelah pandemi, jadi kita ingin gebiarnya cukup kuat nanti. Iya, tentunya yang ke-15 ini tidak kalah dengan KRTJ yang sebelumnya ya Pak ya. Dan tentunya akan memberikan dampak yang positif khususnya. Ya betul, jadi ini bukan masalah kalah mengalahkan Mbak, tapi memang kita harus selalu berkembang. Betul sekali Kita harus Pak. selalu getting better. Betul sekali Pak, saya setuju Pak. Nah ini Pak, terkait dengan pelaksanaan KRTJ ke-15 ini Pak, apakah ada isu yang sedang happening gitu Pak, yang kemudian diangkat menjadi tema dari KRTJ ke-15 ini? Ya, jadi tadi Pak Ketua Umum menyampaikan jalan yang berestetika, jalan berkualitas, berestetika, dan ramah lingkungan. Kalau jalan yang berkualitas, kita udah lama ngomong. Kita gimana kualitas ya. Tapi akhirnya nih Pak Presiden, Bapak Menteri, estetika. Jangan cuma bangun jalan, bangun jembatan, bangun sistem transportasi, cuman gitu-gitu aja. Bikin jembatan ya gitu-gitu aja kotak gitu. Tapi sekarang harus ada estetika. Kita lihat semua parapet jembatan kita sekarang sudah bernuansa lokal dan ramah lingkungan. Nanti kita lihat KRTJ itu. Makanya datang. Ya harus datang ya Pak ya, biar tahu gitu Pak bagaimana. Biar tahu Iya. apa itu estetika yang sudah diterapkan oleh Kementerian PU, diterapkan oleh HPJI, diterapkan oleh Himpunan Ahli Teknik Hidrologi,
himpunan apa namanya, Pamsimas, macam-macam lah semua himpunan-himpunan para ahli yang berkaitan dengan pekerjaan infrastruktur ini, semua sudah mulai menerapkan estetika dan ramah lingkungan. Dan kita nggak mau ketinggalan dong. Iya, akan seru sekali ya Pak ya nanti pelaksanaannya Pak. Dan terkait dengan KRTJ 15 ini, Pak kira-kira rangkaian acaranya apa saja Pak nanti yang akan dilaksanakan? Baik, rangkaian acaranya itu mulai dari pembukaan, kemudian ada sidang makalah utama ya. Makalah utama itu nanti dijelaskan oleh teman-teman ini bapak-bapak di sini. Iya, sidang makalah utama itu dari para pejabat, kemudian special lecturer, kemudian ada sidang-sidang teknik, kemudian ada seminar, ada talk show, ada dialog interaktif. Nah ini yang hebat nih, dialog interaktif kita itu persepsi terhadap pengguna jalan. Wah, mungkin Pak Handiana bisa menjelaskan ya Mbak? Pak Handiana ini kebetulan dari bidang persidangan. Jadi tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Umum secara garis besar kita punya sidang makalah utama disampaikan oleh para pejabat, tapi lebih detail lagi di dalamnya ada kebijakan mengenai pengelolaan jalan dan memanfaatkan teknologi informasi. Disampaikan oleh Bapak Dirjen Bina Marga. Lalu dari Perhubungan Darat akan menyampaikan terkait dengan kebijakan Smart Transportation. Lalu dari Kepala Korps Lalu Lintas Polri, beliau akan menyampaikan kebijakan tentang penegakan hukum. Ini penting Pak. Dan juga yang berkeselamatan. Serta dari Kepala Badan Standarisasi Instrumen Kementerian LHK ini terkait dengan bagaimana kebijakan pengelolaan jalan yang ramah lingkungan. Itu dari sidang makalah utama. Lalu ada juga tadi disampaikan oleh Pak Ketua terkait dengan workshop. Ini workshop terkait dengan rencana aksi percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi di bidang jalan. Di dalamnya akan disampaikan makalah-makalah dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, lalu dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan Direktur SP HPCI. Itu workshop. Lalu tadi disampaikan juga ada dialog interaktif sampai oleh Pak Ketua. Ini juga sangat menarik dengan topik jalan berestetika dan responsif GETSI. Apa itu GETSI? GETSI ada Gender Equality, Disability, Social Inclusion. Jadi bagaimana kita menyiapkan infrastruktur jalan untuk kesetaraan gender. Lalu ada rangkaian seminar 1, seminar 2, seminar 3. Untuk seminar 1 fokus kepada construction 4.0. Ini berbasis IoT, Big Data, dan Artificial Intelligence. Ini cukup menarik seminar ini. Dan juga di seminar 2 ini fokus kepada Lean Construction dan Road Equipment Technology. Akan disampaikan dari mitra-mitra kita untuk terkait dengan teknologi infrastruktur jalan. Lalu di seminar 3 ini persepsi masyarakat terhadap penilaian pelayanan infrastruktur jalan. Jadi makalah-makalah disampaikan dari organisasi yang terkait dengan infrastruktur jalan dan juga pengguna jalan. Lalu ada sidang teknik dan juga diskusi teknik HPJ Muda. Dan disampaikan bahwa dalam sidang teknik ini akan disampaikan juga makalah-makalah yang akan masuk ke dalam penilaian makalah di KRTJ 15 ini dalam lingkup bahan dan perluasan jalan, ada jembatan, geoteknik dan terowongan, road safety dan lingkungan, manajemen proyek dan konstruksi, transport planning, traffic engineering, dan geometri jalan. Jadi ada 6 bidang yang akan disampaikan dalam sidang teknik. Mungkin itu secara garis besar. Ya, terima kasih Pak Handiana. Mbak Aulia, ini menarik sekali karena kita ada dialog interaktif. Iya, betul Pak. Jalan yang berestetika dan ramah lingkungan dan ramah GETSI ya, Gender Equality, Disability, and Social Inclusion. Dan kemudian ada lagi yang spesial yaitu sesi buat HPJI Muda. Wah, bagaimana Pak bisa dijelaskan kita Pak, memberikan untuk ruang untuk HPJI Muda untuk berdiskusi, menyampaikan pandangan dan sebagainya. Terkait dengan tema sekarang ini Pak,
jalan yang berkualitas, berestetika dan ramah lingkungan. Ya, jadi kita ingin tahu pandangan-pandangan ini anak-anak muda. Kemudian juga ada seminar yang ketiga yaitu persepsi pemakai jalan terhadap infrastruktur jalan. Ini nanti kita ngundang asosiasi perusahaan truk, gabungan pengusaha angkutan dan sebagainya. Pokoknya para wakil pemakai jalan. Jadi supaya kita juga tahu pandangan mereka apa sih, jalan-jalan kita ini udah berestetika atau masih jelek atau apa ya. Itu buat kita itu baik ya sekarang ya. Iya. Kita terbuka sekarang. Luar biasa ya Pak, itu banyak sekali nantinya ilmu yang akan didapatkan ya dari acara sidang makalah utama ini. Dan kalau misalkan sudah melihat poster pelaksanaan KRTJ ke-15 ini, itu di antara yang akan hadir pada acara KRTJ ini ada salah satu ikon yang sangat menarik perhatian Pak, itu ikon yang diberikan tanda tanya terkait dengan guest lecture Pak. Apakah ada bocoran Pak kira-kira guest lecture yang akan hadir siapa Pak? Guest lecture-nya yang jelas bukan penyanyi kita ya. Nanti spesial yang terkait dengan smart teknologi IoT 4.0, kita akan mengundang seorang guest lecture yang levelnya internasional ya Bu Yulia ya. Levelnya internasional, nanti Bu Yulia yang undang ya. Tapi saya belum bisa sampaikan namanya di sini ya. Masih rahasia ya Pak ya? Rahasia. Jadi kalau pengen tahu siapa kira-kira guest lecture-nya harus langsung datang berarti Pak ya, harus bergabung ke acara KRTJ. Bergabung, daftar. Di situ kita punya link, di mana di semua link itu, nah ini linknya, segala sesuatunya ada di situ. Pendaftaran, ngirim makalah, persyaratan penulisan makalah, kemudian jadwal, lokasi dan sebagainya. Bisa dicatat nih ya. Oke, gitu Mbak ya. Jadi nanti semua ada di situ. Oke Pak, itu mungkin teman-teman rekan-rekan semuanya bisa akses ke linktree/KRTJ15. Nah ini di luar dari acara tadi sidang makalah utama, kalau nggak salah di acara KRTJ juga akan ada acara pameran ya Pak ya, dan juga lomba KTI. Ya oke. Jadi acaranya apa aja sih? Ada pembukaan, ada gala dinner, ada musik. Nanti kalau daftar udah termasuk. Mungkin Pak Agus Tarmin bisa menyampaikan acaranya apa aja sih sebetulnya kita sama Mas Arif tuh acaranya. Ada bintang tamunya nggak ini? Apa bintang tamunya nanti Farel apa gimana gitu? Silakan Pak Agus, monggo. Siap, terima kasih Pak Ketua Panitia yang kami hormati, Pak Ketua Umum, terus khususnya pembawa acara, Pak. Terima kasih Pak, kami dari tim pembawa acara, artinya yang mengacarakan di acara yang segitu banyaknya tadi, coba kita buat secara simpel, yaitu ada 3 agenda yang kami buat di sini, yaitu pertama adalah pembukaan, kedua gala dinner, dan ketiga adalah penutupan. Itu dimulai dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 21. Nanti tentunya dikemas yang asik ya, Pak Agus, Pak Arif. Oh siap. Pokoknya ada kejutan-kejutan ya? Ada gestarnya mungkin Pak? Siap, ada gestarnya Pak? Ada Bu. Jadi atau Pak Agus sendiri jadi gestar? Oh siap Pak, nanti saya mewakili Pak mirip-mirip artis nih saya lihat. Ada divanya, ada ini Pak. Oh, ada penyanyinya nanti Pak? Ada. Ada diva mantap. Indonesia. Tepuk tangan dong. Luar biasa sekali Pak, tepuk tangan. Oke. Izin mungkin untuk sebagai gambaran awal di dalam acara ini, di dalam pembukaan sudah kami susun waktunya dimulai dari 07.30 itu registrasi, terus 9.00 pembukaan. Itu hari Senin Pak ya? Hari Senin tanggal 19 ya? Tanggal 19-nya Bapak itu. Di situ jadi 20 sih? Tanggal 19 ya, Pak Arif ya, kita mulai tanggal 19 ditutup di tanggal 20. Hari Senin tanggal 19 Desember 2022. Siap ya Pak. Jadi itu sebagai gambaran Pak, nanti di gala dinner kita mulai dari jam 9.00 itu udah mulai peserta tiba di venue. Jadi terus selanjutnya nanti acara ini akan dipandu oleh I.O. Pak. Jadi seluruhnya ini kami kemas, disampaikan oleh. Yang penting nanti ada MC yang profesional toh? Oh siap, iya Pak, ada Pak. Ya gitu ya, nanti gala dinernya yang ada itu kemudian nanti pastinya ada tari-tarian dan sebagainya di penutupan juga ya. Siap, iya. Pokoknya Pak, kalau Anda datang Anda tidak akan kecewa. Iya. HPJ is the best. Ya. Makasih Pak Agus. Terima kasih Bapak, itu sebagai gambaran. Terima kasih Pak Agus atas jawaban-jawaban yang diberikan ya Pak. Lalu ini penasaran nih Pak saya dengan penyelenggaraan pameran nih Pak. Ada berapa banyak booth Pak yang disediakan di acara pameran tersebut? Makasih Mbak Aulia. Jadi HPJ ini spesial. Kalau biasanya kita hanya membuat
Expo, yaitu pameran tentang teknologi terbaru, kemudian peralatan-peralatan, teknologi-teknologi, geosintetik produk, segala macam yang bisa tampilkan. Kita juga akan membuat fair, yaitu lokasi untuk UMKM menunjukkan produk-produknya. Ini akan menunjukkan keberpihakan HPJI kepada UMKM, dan khususnya UMKM yang dibina oleh mitra-mitra kita dari BUMN. Nah, untuk pameran sendiri nanti akan ada stand-stand yang akan kita tawarkan. Silakan untuk mendaftar. Mungkin lebih detail, kami mohon mungkin Pak Rahmat di sini bisa menjelaskan. Silakan. Dikecilin sedikit itu Mas Iksan biar kelihatan. Ya, oke. Ya. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Dalam setiap pelaksanaan konferensi baik itu regional maupun nasional, kita selalu menghadirkan pameran yang berhubungan dengan teknologi jalan. Dalam KRTJ 5 ini panitia pameran sudah menyiapkan 30 stand indoor yang berlokasi di JSI Convention Hall. Bisa dilihat di gambar itu, mulai dari pintu masuknya di bawah itu kemudian masuk ke lobby. Jadi ini convention hall-nya kayaknya besar sekali ya Pak Rahmat ya? Besar Pak, besar Pak. Jadi nanti menyatu dengan convention hall pembukaan ya? Menyatu besar, Pak, menyatu. Okay. Menyatu. Jadi ini kesatuan mulai dari pintu di bawah itu ada lobbynya, kita masuk. Dari total berapa stand Pak? 38 stand Pak. 38 stand. Silakan ini para vendor, para produsen untuk pameran. Ini nanti akan ditonton yang datang aja 1.000 orang ya Pak Rahmat ya? Insya Allah Pak. Kemudian kita siarkan di YouTube. Pokoknya ini lokasi dan tempat dan waktu yang tepat untuk Anda berpameran. Gitu ya Pak Rahmat? Ya Pak, dengan mengikuti pameran ini masing-masing perusahaan tidak perlu keliling seluruh Indonesia Pak. Ya. Sebab utusan dari seluruh Indonesia akan berkumpul dalam konferensi ini. Sehingga bagi perusahaan-perusahaan yang mau ikut pameran itu akan sangat efektif. Iya ya, kalau enggak dia harus menunjukkan produknya ke Aceh, ke ya, Pak. Maluku, jadi berkeliling ke Kalimantan. Kalau di sini yang beli datang calon beli. Nah. Di sini dia hanya ikut mengisi standnya dengan informasi yang ada itu bagus. Enggak? Contoh standnya nanti yang kita kasih ukuran berapa Pak? Ukuran 3x3 Pak. Mungkin di halaman berikutnya barangkali ada. Ini ukurannya 3x3 itu sudah dilengkapi dengan partisi, meja, ada kursi, karpet, lampu. Jadi sudah lengkap. Jadi kalau memang ingin menampilkan di standar-standar, kadang para perusahaan ingin menampilkan ya yang lain daripada yang lain, mereka akan membuat spesial stand. Oh ya, supaya orang mampir gitu Pak. Ya, mampir Pak. Dan nyediain kopi gitu. Iya Pak, betul. Ya, disediakan TV, ada kopi, ada teh, atau ada souvenir. Ya, oke. Jadi sambil lihat-lihat bisa sambil mengisi perut ya Pak ya? Ya, dan penting dia menyediakan juga brosur. Oh iya betul. Ya, brosur. Dia biasanya siapkan sesuai jumlah peserta konferensi. Ya. Dan kemudian mereka akan memberikan ya terutama para pejabat terkait, mereka akan biasanya mereka akan lebih lanjut melobi. Baik. Ya, oke. Makasih Pak Rahmat, makasih. Dan yang untuk fair Mbak Aulia, nanti untuk fair kita akan minta para BUMN untuk menampilkan UMKM binanya. Oke. Ya tentunya macam-macam ya namanya UMKM. Dan mudah-mudahan nanti ada kayak kopi kekinian kan ya. Atau burger kekinian. Halaman parkir, sebagian halaman parkir kita pakai. Ya, oke. Itu akan dipasang tenda yang besar. Okay. Kemudian koordinasi dengan BUMN, dengan mitranya, di situ akan diisi nanti. Mantap, Pak Rahmat. Sekali, luar biasa ya Pak ya untuk acaranya. Fair tadi saya bilang itu kita akan utamakan UMKM yang dibina oleh BUMN mitra kita. Oh baik Pak ya. UMKM lokal, tentunya ada UMKM besar itu. Untuk yang expo seperti disampaikan Pak Rahmat tadi, tentunya yang utama adalah yang bisa memamerkan teknologi-teknologi terbaru, kemudian peralatan-peralatan produksi, hasil produksi yang bisa kita manfaatkan untuk pembangunan jalan, perbaikan jalan, jembatan, dan lain-lain sebagainya. Nggak kebayang Pak venue-nya gimana, tapi untungnya ada satu video nih Pak yang bisa pokoknya venue-nya itu di sekitar Ciawi. Ya.
keluar tol Ciawi, nanti dia ada jalan belok, nanti ada petunjuk-petunjuk kita buat. Pameran. Rasanya kurang ya Pak jika kita tidak membahas tentang makalah dan juga karya tulis ilmiah yang jadi salah satu agenda. Ya. Kita justru salah satu intinya dari acara ini adalah sidang teknik yang menyampaikan tulisan-tulisan dari para ahli, mahasiswa boleh, perencana, akademisi, silakan. Mungkin saya kasih kesempatan Bu Yulia ya bisa menjelaskan, atau Pak Iwan Zarkasi yang ada secara online bisa menambahkan. Terima kasih. Pada dasarnya ini sebagai challenging untuk generasi muda PU dan generasi muda Bina Marga serta stakeholder yang lain. Barangkali bakat atau minat menulis artikel itu sangat diharapkan. Oleh karena itu kontribusinya sangat-sangat ditunggu. Dan penyampaiannya itu mohon tanggal 25 November itu sudah siap. 25 November ya Pak Iwan, masuk ya? Ya. Oke, makasih Pak Iwan, terima kasih. Tata cara penulisan saya kira sudah bisa di-download. Ada di Linktree tadi ya? Ya, betul. Linktree KRT 15. Coba disampilkan lagi. Terima kasih Pak Thomas, izin ya Mbak Aulia. Jadi memang HPJI melalui acara KRTJ ini mengundang ke semua... Astagfirullahaladzim. Coba yang lain dulu. Mengundang semua pihak, baik praktisi, akademisi, mahasiswa mungkin untuk join menyumbangkan tulisannya sesuai dengan temanya kita ya Pak ya, jalan berkualitas, beretika dan ramah lingkungan. Jadi nanti kita punya Dewan Penilai Makalah, nanti ketuanya Pak Pur, tadi ada Pak Iwan. Dewan Penilai Makalahnya juga nanti ada dari akademisi, ada dari praktisi, ada dari Bina Marga dan juga banyak yang lain. Bidang-bidangnya nanti ada bahan dan perkerasan jalan, jembatan, geoteknik dan terowongan, road safety dan lingkungan, manajemen proyek dan konstruksi, transportation planning, traffic engineering dan geometrik jalan, dan juga ada HPJI Muda. Jadi semua bidang dari konstruksi jalan dan jembatan semua tercover. Jadi semua insan engineering jalan. Jadi dan mulai bahan sampai semua. Manajemen trafficnya ya? Betul, bahan. Mungkin nanti manajemen proyek juga ada Pak. Jadi semua tercover di sini. Tidak ada yang ketinggalan. Tadi masalah tanggal abstrak dan makalah abstrak mungkin ya. Jadi tanggal 25 November nanti akan ada pemberitahuan. Yang bawahnya. Setelah pemberitahuan akan kita pilih mana makalah yang bisa disajikan di sidang teknik. Mungkin itu Pak, masalah penulisan dan lain-lain mungkin para penulis sudah biasa, tapi nanti detail ada di Linktree. Jadi bahan dan perkerasan jalan, jembatan, geoteknik dan terowongan, road safety dan lingkungan, manajemen proyek dan konstruksi, transport planning, traffic engineering dan geometrik jalan, dan yang ketujuh HPJI Muda. Saya mengundang sekali lagi para HPJI Muda ini, supaya KRTJ ini banyak juga orang muda. Jadi bukan cuma ajang reuni saya yang muda ini. Hampir salah ngomong saya. Jadi juga anak-anak muda nih silakan menulis. Sudah difasilitasi nih oleh Pak Iwan, Bu Julia, Pak Handiana. Khusus HPJI Muda. Ada lagi Bu Julia? Hadiah cukup. Cukup Pak. Batasnya 25 November masuk. 25 November masuk, ya mungkin nanti ada proses akan diberitahukan kemudian. Nanti pengumumannya di sirkuler kedua ya? Ya. Sirkuler kedua kurang lebih akhir November atau awal Desember ya? Ya, betul Pak. Oke, mungkin ini saya ada pertanyaan nih untuk Ibu Julia. Kira-kira Bu, siapa yang akan menilai Bu dari makalah-makalah yang masuk Bu? Ada bocoran mungkin Bu bisa dibocorkan begitu? Jadi Dewan Penilai ini ada sekitar 15 orang. Jadi nanti ada dari Bina Marga, ada Pak Direktur, Pak Miftahul Munir. Terus nanti dari praktisi HPJI tadi ada Pak Purnomo, ada Pak Iwan Zarkasi. Terus dari akademisi ini saya lihat dulu ya Mbak ya. Ada Pak Wempi. Ada Pak Tri, ada Pak Bimo. Pak Wempi juga ya? Ada Pak Wimpi. Jadi memang yang selama ini terlibat di HPJI dan juga merupakan ahli-ahli di bidang-bidangnya tadi. Kayak Pak Tri di bidang safety, nanti ada masalah manajemen juga, nanti ada Pak Bimo, ada Pak Wimpi. Kemudian juga teman-teman kita di Bintek. Semua ini dari Bina Marga, Bintek semua terlibat.
ada Pak Fahmi, ada Pak Rudi, ada mungkin nanti juga senior kita Pak Heri Pasa, ada Bu Betty, masih banyak semua. Jadi benar-benar Dewan Penilai Makalah adalah orang-orang yang ahlinya. Orang-orang yang dewan kompeten ya Bu ya, yang di bidangnya ya. Betul. Saya membantu di situ. Hadiahnya apa Thomas? Hadiahnya apa itu? Hadiahnya apa? Ya, ini baru mau ditanyakan Pak sama saya Pak. Ini pasti menjadi satu pertanyaan yang orang-orang rekan-rekan semua penasaran ini untuk Pak Cahyadi rewardnya. Ya? Nanti hadiahnya dari Pak Cahyadi ya. Amal. Nanti hadiahnya dari Pak Cahyadi dan Pak Budi Ariawan tuh kayaknya muncul juga tuh. Mungkin boleh dibantu diinformasikan Bu terkait dengan rewardnya Bu atau hadiah dari makalah ini. Nanti ada untuk makalah terbaik ada reward. Ada rewardnya ya. Pak. Dan masih menjadi rahasia ya Pak ya. Ya, jadi pokoknya harus ikutan aja ya Pak. Karena gini, ya, Pak. Ini akhir tahun ini akan ada sibuk nih para penulis. Betul. Jadi ada Hari Bakti PU, ada lomba karya tulis juga untuk para satker PPK. Kemudian ada lomba karya tulis buat KRTJ dan ada lomba karya tulis buat Hari Jalan. Ya, ada buat Hari Jalan. Ya, Pak, jadi semua silakan nulis sebanyak-banyaknya. Nanti Hari Jalan ada lombanya, kemudian yang di sini nanti masuk di ditampilkan di sidang teknik dan nanti proceedingnya juga akan masuk kita masukkan di online dan juga nanti terakreditasi proceedingnya. Luar biasa ya Pak ya. Pokoknya ikutan ya Pak, banyak-banyak menulis. Mbak menulis? Mas Agung ini juga panitia. Mesti Mas Agung mau menjelaskan tentang sedikit tentang pameran dan kunjungan teknik. Mohon maaf saya yang ketinggalan. Silakan Pak Agung. Jadi ada kunjungan teknik. Baik. Terima kasih Bapak Ketua ya. Jadi mungkin sedikit menambahkan tadi terkait pameran. Jadi ada mungkin slide kelima. Jadi nanti pembukaannya itu mulai Senin pagi jam 9. Kemudian ini waktu pameran jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Dan batas waktu akhir pendaftaran nih diharapkan tanggal 30 November ini sudah masuk yang mau mendaftar sebagai peserta pameran. Dan tadi yang menjadi target atau peserta slide 3. Jadi yang menjadi target yaitu pelaku bisnis konstruksi. Jadi para kontraktor, BUMN, kemudian para produsen alat, bahan, penunjang pelaksanaan infrastruktur jalan, dan juga sektor keuangan. Jadi bank atau lembaga keuangan yang ikut berperan serta dalam pembangunan jalan ini juga menjadi target dari peserta pameran. Kemudian terkait mungkin saya ada sedikit video Pak, sebentar mungkin bisa di-share. Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia merupakan wadah bagi pengembangan profesi dan keahlian di bidang jalan. Dituntut pengabdian yang terbaik HPJI kepada masyarakat bangsa dan negara melalui setiap anggota sesuai bidang profesi masing-masing untuk mewujudkan pembinaan jaringan jalan di seluruh tanah air Indonesia. Pada tahun 2022 ini, Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia akan mengadakan kegiatan Konferensi Regional Teknik Jalan atau KRTJ yang ke-15 di Bogor pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 21 Desember tahun 2022. Kegiatan konferensi kali ini bertemakan jalan yang berkualitas, berestetika, dan ramah lingkungan. Acara ini bertingkat nasional dan melibatkan seluruh dinas PUPR bidang bina marga se-Indonesia. Perkembangan teknologi konstruksi pada pembangunan sektor jalan dan jembatan saat ini berkembang sangat pesat dengan banyaknya inovasi yang diciptakan oleh pengembang dan produsen konstruksi jalan dan jembatan.
Perkembangan teknologi konstruksi pada pembangunan sektor jalan dan jembatan saat ini berkembang sangat pesat dengan banyaknya inovasi yang diciptakan oleh pengembang dan produsen konstruksi jalan dan jembatan. Para akademisi dan pemerhati bidang pengembangan jalan se-Indonesia, berbagai asosiasi badan usaha, BUMN dan BUMD dalam dan luar negeri, serta program studi teknik sipil di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Salah satu agenda pada kegiatan KRTJ adalah pameran teknis pembangunan infrastruktur jalan yang akan digelar pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 Desember tahun 2022 dan dibuka untuk umum mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Pameran ini diikuti oleh pelaku bisnis konstruksi, produsen alat dan bahan penunjang pelaksanaan infrastruktur jalan, serta sektor keuangan. Agenda lain dalam kegiatan KRTJ ini antara lain kunjungan lapangan ke proyek pembangunan Tol Ciawi, Sukabumi, Seksi 2. Baik Pak, Bapak Pimpinan, mungkin itu tambahannya. Jadi selain pameran ada juga kunjungan teknik. Nanti kita ke Tol Bocimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi. Di situ kita bisa melihat progres pekerjaan dan kita juga ke Geopark di Ciletuh, di mana di situ menjadi salah satu warisan dari UNESCO yang harus dijaga. Mungkin tambahan dari saya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak atas informasi yang diberikannya. Oke Pak Thomas, ada tambahan Pak? Ya, ini ada yang nanya ya di kolom chat. Tanyanya ke Bu Yulia nih. Makalahnya kapan terakhir pengumpulannya dan itu apakah sudah jadi makalah lengkap atau masih abstrak itu Bu? Nggak ada penerimaan abstrak atau langsung? Tanggal berapa? 25 November tadi Bu ya? Itu langsung makalah komplit. Ya. Jadi buat Bapak Ibu, para pemerhati, para ahli yang mau nulis, silakan tanggal 25 November, masih lama. Ya, masih lama. Sekarang masih tanggal 20 Oktober. Kalau sehari selembar, Anda bisa dapat 30 lembar tanggal 25 November ya. Masih menyicil ya Pak ya, sehari satu lembar Pak. Karena udah nggak abstrak ya, kita udah nggak nyeleksi abstrak, tapi langsung makalah lengkap. Betul Bu Julia ya? Kemudian nih, bisa bantu jawab nggak? Mau jadi anggota HPJI gimana sih caranya? Pak Iwan Jarkasi yang lagi di sekretariat. Ya, boleh bantu diinformasikan Pak kira-kira. Sebetulnya gini Pak Thomas, sangat gampang. Langsung hubungi DPD, tinggal nanti bisa langsung mendapatkan nomor. Dan nanti akan dibuka juga stand pada saat KRTJ supaya bisa langsung jadi anggota. Baik. Jadi, mobilisasi pendaftaran saya kira dipermudah. Tapi yang penting juga karena ini pembinaan untuk organisasi dan anggota, ya mohon ada kontribusinya yang tidak seberapa lah. Nanti dipakai untuk bahan pembinaan anggota profesi. Saya kira itu saja Pak Thomas. Mas Iksan coba buka www.apji.or.id. Intinya saudara-saudara sekalian, tadi yang nanya siapa nih tadi ya? Namanya yang nanya tentang mau jadi anggota ini. Hah? Pak Raffi ya tadi yang Pak Raffi Ahmad. Jadi pertama Bapak posisinya di mana? Di lokasi Anda pasti ada DPD HPJI. Silakan dicari, mendaftar melalui DPD-nya atau silakan buka websitenya ini. Hubungan Pengembangan Jalan Indonesia www.hpji.or.id ya. Ada penjelasan-penjelasan di situ. Saya kira itu ya. Kemudian ada yang tanya Mbak Aulia. Iya Pak. Apakah ada media lain? Nanti akan menyusul, akan ada media lain untuk promosi yang tentunya juga dengan teknologi-teknologi terbaru nanti dengan Videotron akan kita siapkan. Tapi sementara ini belum bisa kita jelaskan di sini. Mungkin nanti kedepannya akan diakomodasi dalam link tree-nya mungkin ya Pak ya? Ya, nanti kita masukkan di link tree dan kita akan sosialisasikan lagi. Dari Tisa, apa kriteria HPJI muda? Nah ini itu Bu Yulia,
Kemudian apakah penulis makalah mendapatkan fasilitas akomodasi? Pak Andiana, penulis makalah tentunya akan disiapkan nanti fasilitas akomodasi, ya. Kemudian, tapi bisa saja dia di hotel terdekat atau di situ. Nanti kita masih kita bicarakan. Kemudian, Bu Julia nih jelasin nih kriterianya. Dibantu apa nih, dijelaskan Bu. KPJI muda. Untuk generasi-generasi muda Bu yang mungkin hari ini hadir di Zoom Zoom meeting. Saya masih bisa nggak ya masuk HPJI muda? HPJI muda. Enggak, soalnya nggak ada HPJI tua, jadi agak susah. Rule of thumb-nya anggota HPJI. Ya, anggota HPJI 1. Kedua? Ya, kedua mungkin muda. Berusia, batasnya berapa kemarin? Under 40 Pak. Genmood berapa? Genmood di bawah 35, tapi ini di bawah 40. Di bawah 40 tahun ya Bu ya? Tapi kita punya generasi muda PUPR itu di bawah 35 tahun. Ya. Cuman kalau Anda masih merasa muda, umur 40 ya bolehlah. Ya. Cuman yang seperti saya kayaknya udah nggak boleh deh. Mungkin yang dapat fasilitas yang penulis tunggal, penulis utama. Ya, oke. Penulis utamanya ya. Jadi nanti kalau berempat, yang dapat penulis utamanya gitu ya. Ada pertanyaan lagi Pak atau Bu dari ruangan Zoom meeting atau mungkin ada di sini ingin bertanya terkait dengan pelaksanaan KRTJ ke-15 ini? Pak dari DPD HPJI DKI, selamat datang Pak Mukhlis. Yang mau disampaikan nih soalnya wilayahnya nih ya Pak Mukhlis ya. Jawa Barat ya? DKI ya, yang di ini enggak, yang di ini nanti Jawa Barat ya, Megamendung ya. Mau ada yang ditambahin lagi Mas Arif atau ada di kolom chat nih? Sudah daftar melalui website tapi tidak keluar verifikasinya. Jadi nanti mohon dibantu ya. Mohon dibantu dari Sekretariat HPJI. Ini ada pertanyaan lagi Mbak. Pembangunan jalan tol etika ramah lingkungan. Apakah rencana ke depan tetap ditambah atau ROI-nya tetap atau ditambah untuk jalan perkotaan dan sebagainya? Mengingat jalan, saya kira ini nanti kita diskusikan di sana ya. Kita diskusikan di seminar ya, karena ini nggak terkait dengan pelaksanaannya. Tapi silakan datang, nanti Anda masuk di wilayah yang rekan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini baik offline maupun online untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan KRTJ ke-15 ini bisa langsung datang atau mengklik website di Linktree linktr.ee/KRTJ15 atau langsung datang ke Sekretariat HPJI di Jalan Dharma Wangsa Raya nomor 125 Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau yang terakhir menghubungi HPJI melalui nomor telepon di 021 725 1864. Oke, baik Bapak Ibu, rekan-rekan semua, sampailah kita ke penghujung acara. Ya, tapi sebelum penutupan Pak, ada satu pertanyaan terakhir untuk Pak Thomas. Kira-kira harapan Bapak untuk pelaksanaan KRTJ ke-15 ini apa Pak? Oke, jadi seperti disampaikan Pak Ketua Umum, forum ini, kegiatan ini adalah forum orang teknik, ahli-ahli jalan, pemerhati jalan, perencana pelaksanaan. Oleh sebab itu, kami semua di DPP mengharapkan partisipasinya dan terutama DPD se-Indonesia bisa menggerakkan supaya minimal 1.000 orang bisa hadir di lokasi dan kita semua bisa memberikan kontribusi yang positif dan maksimal untuk pengembangan jaringan jalan dan jembatan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan bangsa dan negara kita. Disitulah peran kita melalui KRTJ ini yang dilaksanakan oleh Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia. Terima kasih. Diberikan aplaus untuk Pak Thomas. Enggak, saya aja oke. Baik, pergi ke pasar mencari benda, pulang-pulang mendapat gelas. Cakep. Kami tunggu kedatangan Anda di KRTJ ke-15.